Hai, apa kabar kalian semuanya? Miss Widi ucapkan selamat datang di kelas IPS. Pastinya bersama dengan Miss Widi. Baik, anak-anak Miss Widi, kita hari ini akan membahas tentang materi tema 3, yaitu potensi ekonomi lingkungan dengan subtema kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, di sini dari tujuan pembelajaran ini ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Baik, kita akan bahas topik yang pertama dulu ya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut dengan masa klasik, yaitu awal mulanya masuk unsur-unsur budaya India di Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Nah, bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Mari kita ulik bersama, ya. Oke, silahkan kalian cermati peta jalur perdagangan ini. Pada mulanya atau pada awal Masehi itu di benua Asia ada peradaban kuno yang berkembang secara pesat, yaitu kekaisaran dari Cina dan kerajaan di India. Kedua wilayah ini memiliki perdagangan yang sangat hebat. Nah, hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Nah, jalur ini membentang dari Cina melalui Asia Tengah sampai ke Eropa dengan komoditi yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur ini dinamakan dengan jalur sutra atau dikenal dengan jalur darat, karena komoditi yang mereka jual itu adalah kain sutra. Nah, selain kain sutra, ya komoditi yang dijual juga itu ada wewangian dan rempah-rempah, juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari Cina ke India yaitu melalui Selat Malaka. Nah, perhatikan rute perdagangan ini. Di mana rute perdagangan ini membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang India. Nah, masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Mulanya hubungan ini dengan kedua bangsa tersebut menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India, perkembangan di Indonesia, atau pintu masuk perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha.
Akan tetapi, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Pulau Indonesia. Jadi, ada beberapa teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama, teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Krum. Yang kedua, teori Ksatria yang dikemukakan oleh 3 orang, yaitu C.C. Bird, Mukherjee, dan J. Almonds. Dan yang ketiga, teori Brahmana itu dikemukakan oleh J. Chow Van Lier. Dan yang teori keempat itu teori arus balik dikemukakan oleh V.D. Caboose. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama, teori Waisya ya, di mana dikemukakan oleh N.J. Krum atau Nicholas Johannes Krum, bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India menetap, kemungkinan terjadi perkawinan dengan perempuan pribumi yang ada di Indonesia. Jadi ingat anak-anak Niswidi ya, teori Waisya itu adalah teori yang dibawa teori kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang India. Terus yang kedua, teori Ksatria. Ini menurut 3 tokoh tadi ya. Menurut Bird menjelaskan bahwa golongan Ksatria yang turun menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para Ksatria ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, Mukherjee, teori ini mengatakan bahwa golongan Ksatria dari India lah yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan membangun koloni-koloninya. Nah, yang menurut Muins ya mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Nah, ini menurut teori Ksatria. Ya, jadi intinya teori Ksatria ini adalah di mana ajaran agama Buddha itu disebarkan oleh para Ksatria. Dan yang ketiga yaitu teori Brahmana ya, yang dikemukakan oleh Van Lier ya, dibawa oleh golongan Brahmana atau pendeta. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatannya terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Selanjutnya yang terakhir ya, teori arus balik yang dikemukakan oleh Bus ya. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha disebarkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Menurut teori ini, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan. Jadi arus balik ini adalah dari orang Indonesia yang menuntut ilmu ke India, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agama itu sendiri. Baik, nah itu dia teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, berikutnya topik yang kedua ya, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, tentunya pengaruh ini terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, perubahan itu tampak dalam berbagai bidang. Bisa kalian lihat ya. Yang pertama, itu ada bidang pemerintahan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang agama, dan yang kelima bidang kebudayaan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Bidang pemerintahan. Nah, di mana
Sebelum kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Namun, setelah kebudayaan Hindu-Buddha masuk, terjadilah perubahan, yaitu kedudukan kepala suku diganti oleh raja, seperti halnya di India. Nah, raja di sini dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Berikutnya yaitu bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Adanya berbagai pembagian masyarakat ini berdampak pada perbedaan hak-hak antar golongan kasta yang berlainan, terutama pada hal pewarisan, harta, sanksi, dan kedudukan pemerintah. Ya, jadi ibaratnya kasta ini yang menunjukkan golongan atau strata tingkat sosialnya apa. Nah, di sini ada 4 sistem kasta. Yang pertama, Brahmana. Nah, yang termasuk ke dalam Brahmana ini adalah pendeta, guru agama, tepatnya guru agama Hindu-Buddha. Yang kedua yaitu kasta kesatria, atau yang termasuk ke dalam kasta kesatria ini adalah para bangsawan dan prajurit kerajaan, ya. Sedangkan kasta waisya yaitu para pedagang, perajin, dan petani. Sedangkan untuk kasta sudra bisa dikatakan kasta paling bawah, yaitu rakyat biasa, pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Ini yang termasuk ke dalam kasta sudra. Selanjutnya kita lihat di bidang ekonomi. Nah, sejak terbentuknya jalur perdagangan melalui laut yang berhubungan antara Cina dengan India, menyebabkan kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat sehingga meningkatkan perekonomian. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat yaitu bidang agama. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara itu tidak punah. Bahkan sampai saat ini masih ada yang mempercayainya. Berikutnya, ya, bidang kebudayaan. Nah, yang terakhir ya, bidang kebudayaan. Dengan masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, menyebabkan terjadinya perpaduan dua kebudayaan atau dikenal dengan akulturasi. Jadi akulturasi itu perpaduan dua kebudayaan, ya. Atau perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha, kemudian menghasilkan kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. Nah, contoh dari kebudayaan ini ya terbagi menjadi 3. Bisa dilihat dari seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, dan sastra serta aksara. Nah, di sini dapat kita lihat ya, untuk contoh seni bangunannya. Ya, untuk seni bangunannya itu bentuk bangunan candi di Indonesia yang umumnya merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunannya yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi stupa merupakan unsur dari India. Sedangkan bentuk-bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya undan berundak yang merupakan unsur dari Indonesia asli. Yang kedua, seni rupa dan ukir. Nah, masuknya Hindu-Buddha membawa perkembangan bidang seni rupa
seni pahat dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding pagar langka di Candi Borobudur merupakan pahatan riwayat Sang Buddha. Yang ketiga, sastra dan aksara. Nah, berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Dari cerita pertunjukan ini biasanya mengandung nilai-nilai bersifat mendidik. Ceritanya dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu ada tokoh-tokoh pewayangan khas Indonesia, misalnya tokoh Punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Nah, untuk aksaranya sendiri adalah bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa pada prasasti peninggalan Indonesia. Jadi untuk hari ini itu materi yang kita bahas. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah bosan dengan namanya belajar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.